Kesunyian melanda alas Sunyapringga. Hanya suara-suara satwa yang bersautan yang menjadi irama sunyi. Di antara puluhan bahkan ribuan satwa liar sebangsa kera yang bergelantungan di atas pohon. Di salah satu pohon yang sangat rindang dan besar, sesosok makhluk bergelantung di dahan dengan kaki di atas mengait dahan, sementara kepala di bawah. Dialah Subali, manusia tampan yang berubah wujud menjadi kera setelah mendapatkan karma atas perbuatannya memperebutkan Cupu Manik Astagina. Perubahan itu terjadi ketika sekujur tubuhnya menyentuh air telaga Sumala yang diyakini tempat jatuhnya Cupu Manik Astagina. Bukan hanya dirinya saja yang berubah wujud, namun adik dan kakaknya juga mengalami hal yang sama, termasuk Jembawan pengasuh mereka. Jembawan yang mengikuti mereka meninggalkan pertapaan Anggarastina mengejar Cupu Manik Astagina. Bertahun-tahun Subali hidup bergelantungan seperti seekor kalong demi mendapatkan pengampunan dari dewa. Terkadang ia menyesali perbuatannya yang sudah melanggar nasihat dari ayahnya. Cupu Manik Astagina sudah membuat petaka dengan mengorbankan ibunya yang dikutuk menjadi tugu batu. Entah sampai kapan kutukan itu berakhir. Kini ia harus menjalani hidup sendiri berpisah dengan saudaranya demi mensucikan diri. Subali merindukan kakaknya yang bernama Dewi Anjani yang sedang menjalani tapa nyantaka atau tapa ngodok, dan juga rindu pada Sugriwa adiknya yang sedang menjalani tapa ngidam. Berkali-kali ia memohon kepada dewa agar segera menemukan kepastian. Laksana kilat menyambar, seketika angin bertiup dengan kencang menggoyang pepohonan. Binatang-binatang liar berlarian. Subali tetap tenang, pasrah menerima apapun yang akan terjadi. Ia terhentak kaget ketika makhluk kerdil berdiri di hadapannya. Suaranya yang lucu memanggilnya agar segera menyudahi tapanya. Subali yang merasa penasaran bertanya tentang jati diri seorang yang sudah berani mengganggu tapa bratanya, bahkan berani memerintahkan dirinya agar menghentikan tapa bratanya. Makhluk kerdil di hadapannya mengaku sebagai Batara Narada dari Kahyangan, utusan penguasa Kahyangan, agar menyudahi tapa brata Subali dan Sugriwa. Subali melompat dari atas pohon, kemudian memberikan hormat kepada Pukulun Narada. Batara Narada diutus menghentikan tapa Subali. Dewa tidak bisa mewujudkan permintaan Subali, merubah wujud menjadi manusia kembali. Namun dewa memberikan anugerah, kekuatan, dan ajian Pancasona. Dengan anugerah itu, maka Subali akan menjadi kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah itu, Batara Narada berpesan agar segera mencari Sugriwa dan mendampinginya. Di tempat lain, Sugriwa masih menjalani tapa ngidam. Seperti halnya Subali, Batara Narada juga datang menemuinya dengan mengagetkan tapa bratanya. Sugriwa langsung memberikan hormat ketika mengetahui bahwa yang menghampirinya seorang utusan dewa. Batara Narada datang dengan tujuan menghentikan tapa bratanya. Dewa memberikan anugerah kepada Sugriwa berupa jabatan yang tinggi,
Sugriwa dinobatkan sebagai raja bangsa Kesera dengan gelar Narpati Sugriwa. Batara Narada juga menjelaskan bahwa Subali sudah menghentikan tapa beratanya dan mendapatkan ajian yang sangat ampuh. Keduanya harus bisa memimpin bangsa Kera. Setelah Batara Narada kembali ke Kahyangan, tidak selang begitu lama datang ribuan Kera menghadap Sugriwa dengan mengaturkan sembah dan mengaku sebagai rakyatnya. Sejak saat itu, Sugriwa menjadi raja Kera bergelar Narpati Sugriwa. Narpati Sugriwa dan rakyatnya membangun istana Kera. Sejak saat itu, para Kera hidup rukun di bawah kekuasaan Narpati Sugriwa. Semakin lama, semakin banyak bangsa Kera yang datang bergabung. Suasana mendadak gempar ketika istana Sugriwa kedatangan sesosok Kera yang kelihatan sangat berwibawa. Sugriwa menemui sosok yang dimaksud. Ia kaget sekali melihat yang datang menemuinya. Ia langsung menghampiri sosok itu dan memeluknya dengan erat. Ternyata Subali yang datang ke tempat itu. Sementara Subali merasa heran melihat Sugriwa yang sangat dihormati oleh para Kera. Sugriwa menjelaskan bahwa ia diangkat dewa menjadi raja Kera. Ia meminta kepada kakaknya untuk bersama-sama menguasai kerajaan Kera miliknya. Subali bersedia mendampingi adiknya memimpin bangsa Kera. Sejak saat itu, istana Kera milik Sugriwa menjadi semakin berwibawa dengan kehadiran Subali yang merupakan seorang kesatria sejati yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Para Kera hidup dengan tentram berdampingan, walaupun berasal dari berbagai macam jenis Kera. Pada suatu ketika, sebagai seorang ksatria yang dianugerahi kekuatan dan ilmu yang winasis, Subali yang diangkat sebagai mahaguru di istana Kera bergelar Resi Subali, melakukan tapa brata di tengah hutan, memusatkan jiwa dan pikirannya menembah pada Yang Maha Kuasa. Sesosok makhluk turun dari angkasa tepat di hadapannya. Sosok yang berbentuk raksasa itu mengganggu tapa brata Subali. Namun sang resi tetap tak terganggu. Raksasa itu mengejeknya, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor penuh ejekan. Resi Subali merasa terganggu sekali. Ia menyudahi tapanya, kemudian menghajar sosok raksasa di hadapannya. Pertarungan terjadi sangat seru, karena keduanya tidak ada yang mau mengalah. Subali memiliki kekuatan yang luar biasa, begitupun sosok raksasa yang menjadi lawannya. Hingga pada akhirnya, Subali berhasil melumpuhkan kekuatan raksasa yang menjadi musuhnya. Subali menahan sosok raksasa yang sudah mengganggu tapa bratanya. Raksasa itu mengaku sebagai Rahwana, Raja Alengkadirja yang sedang melalang buana mencari kepastian hidup. Subali membawa Rahwana ke istana Kera dan menaruhnya ke dalam ruang tahanan. Pada suatu malam, Rahwana gelisah tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tahanan. Melihat kelakuan Rahwana yang kelihatan gelisah, Resi Subali mendekatinya sambil tetap mengamatinya dengan seksama. Sang Resi bertanya kepada Rahwana, kegelisahan apakah yang membuatnya bertindak seperti itu? Rahwana berkata
bahwa dirinya merasa tidak pantas menjadi raja di Alengka karena tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa melindungi rakyatnya? Lambat laun, Alengka pasti akan jatuh ke tangan musuh. Sang resi menjadi iba mendengar ratapan hati Rahwana yang Raja kondang di Alengka direja. Resi Subali berjanji akan menitiskan ajian Pancasona kepadanya. Rahwana merasa girang sekali. Sugriwa merasa kecewa kepada kakaknya yang begitu mudahnya terhasut oleh Rahwana. Walaupun Sugriwa tidak menyetujuinya, namun Subali tetap memberikan ajian Pancasona kepada Rahwana. Pada malam itu juga, Resi Subali memberikan ajian Pancasona kepada Rahwana. Setelah mendapatkan ajian Pancasona, Rahwana bergegas pergi meninggalkan Sunyapringga. Kisah selanjutnya. Kahyangan Suralaya menjadi gempar karena Prabu Mahesasura dari Gua Kiskendha beserta Wadyabala menyerang Kahyangan akibat penolakan lamaran terhadap Dewi Tara, putri Batara Indra di Kahyangan Kaindra. Para dewa kewalahan menghadapi sepak terjang Wadyabala siluman kerbau. Penjaga gerbang Selama Tangkep, Cingkarabala dan Balaupata berlarian menuju alun-alun Kahyangan Suralaya. Batara Narada dan Batara Indra memberi perintah kepada pasukan Kadewatan agar secepatnya menghadang pasukan Gua Kiskendha. Peperangan terjadi dengan seru di Kahyangan antara siluman Kiskendha dan para dewa Kahyangan. Ketika Patih Lembusura dan Wadyabala bertarung dengan para dewa, Prabu Mahesasura berhasil masuk ke Wisma Paspawariwarna dan menculik Dewi Tara. Dalam posisi tidak sadarkan diri, Dewi Tara berhasil dibawa kabur meninggalkan Kahyangan.
Para dewa menjadi bingung akibat kekalahan yang dialami. Batara Guru mengutus Batara Narada untuk turun ke bumi mencari jago yang bisa menandingi Maesasura. Batara Narada menemui dua kesatria kera dari Sunyapringga. Ia memerintahkan kepada Subali dan Sugriwa untuk menyelamatkan Dewi Tara dari tangan Maesasura. Jika berhasil, akan diberi hadiah Dewi Tara untuk diperistri. Subali dan Sugriwa menyanggupi tugas tersebut. Tanpa menunggu lama, dua kesatria kera itu pergi ke Gua Kiskendha. Kedatangannya dihadang oleh pasukan Kiskendha. Dua kesatria itu berhasil mengalahkan pasukan Kiskendha dan membebaskan Dewi Tara. Subali memberi tugas kepada Sugriwa untuk menjaga keselamatan Dewi Tara dan membawanya keluar gua, sementara Subali akan menghadapi Maesasura dan Lembusura. Subali menjadi ragu dan gundah, merasa tidak yakin bisa mengalahkan Maesasura dan Lembusura, sedangkan para dewa saja tidak mampu menandingi kesaktiannya. Subali berpesan kepada Sugriwa untuk menunggu di depan pintu gua saja. Subali sendiri yang akan menghadapi penguasa Kiskendha. Ia berpesan kepada Sugriwa, apabila yang mengalir keluar gua darah merah, maka Maesasura dan Lembusura yang tewas. Namun bila yang mengalir darah putih pertanda bahwa Subali mati, maka Sugriwa harus menutup pintu gua agar penguasa Kiskendha tidak bisa keluar. Sugriwa sangat bersedih mendengar perintah kakaknya. Subali masuk ke dalam gua mencari Maesasura dan Lembusura. Melihat kedatangan Subali, meledaklah amarah Maesasura yang menganggap Subali sudah ikut campur dalam urusan mereka. Perang tanding tidak dapat dihindari. Antara Subali dan Maesasura serta Lembusura terjadi pertarungan yang sangat sengit, karena mereka tidak ada yang mau mengalah dan sulit untuk dikalahkan. Di kedua belah pihak, Subali memiliki pancasona yang tidak bisa mati bila jasad masih menyentuh tanah. Sementara di pihak Maesasura juga tidak bisa mati jikalau satu dari mereka masih hidup. Pertarungan terjadi dengan seru dan sangat lama. Hingga pada akhirnya Subali menemukan cara. Dengan sisa tenaganya, ia membenturkan kedua kepala musuhnya hingga hancur berkeping-keping. Darah dan otak Prabu Maesasura dan Lembusura mengalir ke sepanjang gua. Sugriwa terpencet kaget melihat warna air yang keluar dari dalam gua berwarna merah dan putih. Sugriwa berpikir kakaknya tewas bersamaan dengan salah satu dari penguasa Kiskendha itu. Sesuai pesan kakaknya, ia harus menutup pintu gua dengan batu.
Setelah pintu gua tertutup dengan gontai, Sugriwa meninggalkan Kiskendha dengan membawa Dewi Tara. Ia bermaksud mengantarkan Dewi Tara kembali ke Kahyangan. Sesuai dengan janji semula, Dewa di Kahyangan menyerahkan Dewi Tara kepada Sugriwa untuk menjadi istrinya. Dengan berat hati, Sugriwa menerimanya karena ia merasa yang lebih berhak menerima hadiah itu ialah kakaknya yang sudah berjuang hingga mati. Sementara itu, Subali yang terjebak di dalam gua menjadi sangat marah. Ia merasa bahwa Sugriwa sudah mengkhianatinya dengan sengaja menutupnya di dalam gua agar tidak bisa keluar. Subali menuduh adiknya sengaja melakukan itu agar hadiah dari dewa sepenuhnya dikuasai. Ia yang berjuang mati-matian tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Subali berhasil menghancurkan pintu gua yang tertutup. Sugriwa dan Dewi Tara telah bersemayam di istana Gua Kiskendha. Tidak lama kemudian, Subali memasuki istana Gua Kiskendha. Melihat adiknya sedang bersanding dengan Dewi Tara, Subali langsung mengamuk. Sugriwa ditarik dan dihajarnya. Berkali-kali Sugriwa menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, namun Subali tetap tidak mau mendengarkan. Perkelahian terus terjadi. Subali menjadi sangat geram. Tubuh Sugriwa dijepit di atas pohon besar yang melintang, sehingga setiap ada hembusan angin dan menggesek pohon itu, maka tubuh Sugriwa akan menjadi semakin terjepit. Sahabat Jiro, kisah ini akan terus berlangsung. Itulah tadi kisah karma pala yang dialami oleh Subali dan Sugriwa. Mulai dari Cupu Manik Astagina hingga perpecahan persaudaraan hanya karena kesalahpahaman. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Jiro Motivation.